Dua kali kerusakan. Nah, ya. Apa pangkal ayatnya? Ketemu? Bukan. Bukan. Surat 17 ayat 4. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ayat 4. Ketemu? Surat 17. Ayat 4 kan? Surat 17 surat Bani Israel. Ya. Maka disebutkan nomor-nomor suratnya saja, kadang-kadang namanya tidak, karena para ustadz dianggap nama-namanya sudah hafal semua. Supaya mudah mencari, disebutkan nomornya. Betul kan? Sudah hafal semuanya nama-nama surat? Malu kalau ustadz gak hafal nama-nama surat. Bagaimana cara menghafalnya? Disenikan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf, Al-Anfalud Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijrun, Nahlul Isra. 17 kan dapat ya. Saya waktu kuliah di S2 banyak kawan-kawan yang tamat dari Mesir, Kairo, banyak menghafal, tapi dia lupa nomor suratnya, atau dapat nomor suratnya, nama suratnya lupa. Langsung saya tebak, surat Al-Fatir 35, saya katakan, Ustaz kok bisa katanya. Kami hafal surat Al-Fatir, tapi nomornya lupa katanya. Jadi kita perlu hafal dua-duanya. Hafal namanya, hafal juga nomornya. Itu baru ustaz. Ustaz itu harus punya lebih sedikit dari yang lain. Ya, harus punya kelebihan. Sebagaimana nabi-nabi mempunyai kelebihan dari masyarakat awam dengan adanya mukjizat. Kalau kita tidak melalui ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang beriman di antaramu dan berilmu. Di situ penekanannya. Ilmu beberapa derajat. Nah, kembali kita kepada kerusakan yang dibuat oleh Israel. Mulanya di zaman Nabi Sulaiman tahun 936 sebelum Masehi. Sudah ada Yahudi ya, berbuat kerusakan di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Daud dia bikin kerusakan juga, berentetan itu. Ya, karena Nabi Sulaiman anak dari Nabi Daud, berentetan. 936 Hijriah, sebelum Masehi lagi. Sehingga ada the Temple Solomo, kuil Nabi Sulaiman. Karena dia berbuat kerusakan, hancurlah Tempel Sulaiman itu, tinggal temboknya. Tembok itu sekarang namanya tembok ratapan. The Temple of Solomon. Kenapa dia hancur? Karena orang Yahudi berbuat kerusakan. Siapa lawannya itu? Dia sama dia, terpecah dua. Antara Yahudi Timur dengan Yahudi Barat yang bagian selatan, yang berasal dari Mesopotamia, Irak, dan kemudian yang berasal dari daerah Israel sekarang itu. Nah, jadi terjadi perperangan antara sesama mereka lebih dahsyat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh sesama kita. Jadi Yahudi itu apabila dia sudah banyak kelompok, dia akan memecah. Itu Yahudi. Dalam hadis dikatakan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah 72 kelompok. Islam terpecah 73 kelompok. Di antara 73 kelompok tadi, yang mendapatkan ridho dari Allah adalah Ahlus Sunnah
wal jamaah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik Bapak Ibu hormat, itu kerusakan pertama, karena 2 kali tadi kan disebut la tufsidunna fil ardi marratain. Marratun 1 kali, marrataini 2 kali. 2 kali kerusakan. Kerusakan pertama di Tempel Salomo tahun 900 lebih ya. Sedangkan kerusakan kedua, Muhammad At-Tabari, tafsir Jalaluddin As-Suyuti juga menerangkan bahwa kehancuran kedua itu diawali dengan berkumpulnya kembali orang Yahudi dari berbagai negara. Kalau dilihat berkumpulnya itu tahun 1948. Nah, karena orang Yahudi ini merusak di Jerman. Yang dirusaknya ekonomi Jerman. Hitler waktu kecil payah mau makan roti, orang Yahudi bermewah-mewah. Roti kalaulah dia dapat pagi itu sore dibuang, bagus atau tidak dia buang ke tong sampah. Padahal masih bagus, masih tahan agak 2 hari. Tapi karena mewahnya orang Yahudi di Jerman, karena dia menguasai bank dengan ribanya, lalu Hitler mengambil roti dari tempat sampah itu tadi, itu yang dimakannya. Setiap pagi bisa dia tandai roti yang masih bagus dia makan. Nah, semenjak dari dia remaja tumbuh benih di dalam hatinya. Saya ini kan bangsa Nazi, number 1 in the world. Aku ini bangsa yang nomor 1 di dunia. Yang Jerman itu, Arya Jerman. Datang orang Yahudi mengatakan kamilah yang nomor 1 di dunia. Nomor wahid. Nah, jadi karena orang Yahudi merasa nomor 1, orang Jerman merasakan nomor 1, timbullah dendam di dalam hati Hitler. Awas nanti kalau aku berkuasa, orang Yahudi akan aku hapuskan dari muka bumi, terutama dari Jerman. Entah bagaimana perjalanan hidup ini susah ditebak. Dia masuk tentara, dia bisa mengalahkan tentara lain karena dia nakal. Naiklah dia menjadi seorang jenderal, berhadapan dengan orang Yahudi. Nah, maka orang Yahudi tadi dijadikannya bahan eksperimen di kedokteran. Jadi kalau mau melihat jantung, diambilnya orang Yahudi itu dibelah. Nah, kayak inilah jantung manusia. Tak ada bedanya dengan jantung orang Yahudi. Jadi bahan eksperimen bagi dia. Kenapa? Karena dia menganggap itu musuh. Akhirnya dari tahun ke tahun sebanyak 6 juta orang orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Dan masukkan di dalam gudang, dimasukkan kemudian gas beracun. Ada yang digali lubang, dimasukkan ke sana. Nah, itu pula lah yang dilakukan oleh orang Yahudi sekarang terhadap Palestina. Jadi betul-betul merusak dia. Di Jerman dia merusak ekonomi, pergi ke Palestina dia merusak lingkungan udara dan merusak isi alam. Nah, itu pekerjaan Yahudi. Jadi disebut la tufsidunna fil ardi marrataini. Terjadi kerusakan sangat besar oleh orang Yahudi di muka bumi itu 2 kali. Mungkin Bapak, Ibu, Ibu nggak ada. Bapak sudah tahu semua, Pak Ustadz, 750.000 ton di Gaza bom yang telah diledakkan oleh Yahudi. Itu setara dengan 100 bom atom yang di Hiroshima dan Nagasaki. Itulah yang meluluhlantakkan Palestina. Ya Allah, besar sekali kerusakan Yahudi. Jadi Yahudi ini mendapat serangan yang mendadak dari Hamas yang hanya organisasi kecil. Kalau kayak kita di Indonesia ini mungkin organisasinya semacam HTI, semacam Habib Rizik nih, apa namanya itu, FPI, kayak gitu aja ada organisasinya. Tapi militan, dilawannya Israel.
Nah, ternyata terkejut Israel. Negara-negara besar aja di Timur Tengah nggak ada yang berani. Ini Hamas organisasi, dapat senjata sedikit dia kok berani. Nyatanya keberaniannya itu didukung oleh negara-negara lain, terutama Iran. Iran telah mengebomnya. Ternyata bom yang disimpan-simpan selama 78 tahun oleh Iran itu ternyata dapat digunakan sekarang pada tahun 2025. Nah, kerusakan. Jadi kerusakan itu pertama peperangan, ya. Yang kedua kerusakan ekonomi, itu kapitalis, riba. Berapa itu? Simpulkan saja ya. Jadi kerusakan ekonomi akibat riba, kerusakan lingkungan akibat perang, dan itu diciptakan oleh Yahudi. Di mana ada perang, walaupun bukan di Timur Tengah, itu ada Yahudi di belakangnya. Kenapa? Karena Yahudi memiliki pabrik senjata di Amerika. Jadi pabrik senjatanya bukan di Israel saja. Pabrik senjata Amerika itu Yahudi yang punya. Kemudian induk riba dari dolar itu Yahudi yang punya. Tak bisa orang Amerika mengambil dolar itu dari orang Yahudi, tidak bisa. Memang presiden apa kemarin itu Nixon berusaha, akhirnya dia mati dibunuh. Satu lagi presiden John Kennedy, betul. Orang Yahudi yang bunuhnya. Kenapa nggak pernah ditemukan? Karena atasan yang tertinggi dari jenderal di Amerika itu orang Yahudi. Sampai di mejanya, ya mentoklah di situ. Takkan pernah terlacak siapa yang membunuh John Kennedy. Nah, itu kerusakan besar. Kerusakan akibat riba itu melahirkan kapitalis, dan kerusakan bom yang punya senjata, pabrik senjatanya orang Yahudi Amerika. Itu sebabnya setiap Yahudi bertindak, Amerika tenang-tenang saja. Kenapa? Akhir-akhir ini karena kewalahan menghadapi Hamas, menghadapi Lebanon, dia minta tim yang paling elit di Amerika. Kalau kita baret merahnya itu ya, tim yang paling elit dikirim, tak usah banyak, sedikit aja tapi paling elit. Di luar dugaan, tim yang paling elit sekalipun musnah semuanya oleh Hamas. Kenapa? Karena tim yang paling elit ini tidak mengetahui medannya di bawah tanah. Kedalamannya mulai dari 15 meter, 20 meter, 30 meter, yang terdalam 80 meter di bawah tanah. Berjenjang dia, itu tak dikuasai oleh pasukan elit Amerika. Nah, lalu dari Amerika dia minta bom musnah bunker-bunker yang paling bawah. Terciptalah bom-bom yang sangat banyak dari Amerika. Begitu banyak sampai 750 ton kerusakan di muka bumi. Nah, itu dari segi apa? Peperangan dan ekonomi. Kemudian ada yang kedua, kerusakan akibat penggalian tambang. Siapa yang punya? Yahudi juga. Di belakang bos-bos tambang itu Yahudi juga, cuman dia bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lain, bisa dengan Prancis, bisa Inggris, negara lain. Terjadi kerusakan. Jadi Yahudi lah yang penyebab kerusakan di bumi ini dari awal dulu sampai sekarang mereka berbuat kerusakan. Nah, sekarang yang kita tanyakan, kerusakan selain dari tambang, ada kerusakan itu oleh diri kita sendiri. Ini namanya self correction, ma'rifatun nafs, mengenal diri kita sendiri. Apa kerusakan yang telah kita buat? Mungkin kita di rumah kita memakai AC. AC itu mengandung CFC. Sekarang sudah agak dirubah caranya, jadi tidak begitu bahaya. Kalau yang dulu pertama, CFC, chlorofluorocarbons, itu lebih ringan daripada udara. Jadi apabila dia sampai ke udara, dia akan naik ke atas karena ditolak oleh udara, seperti asap. Kenapa asap itu jatuhnya ke atas?
Karena asap itu lebih ringan daripada udara, maka ditolak oleh udara ke atas. Sampai mana batasnya ke atas? Sampai ke lapisan ozon namanya. Jadi ada atap pengamanan bumi ini, satu lapisan udara, lapisan itu namanya lapisan ozon. Di sanalah dibersihkan asap-asap pabrik, termasuk asap rokok. Ada aja Ustaz yang merokok itu merusak bumi, merusak ozon. Mulai hari ini jangan merokok. Kenapa? Rokok itu pabriknya punya Yahudi. Jadi batunya Yahudi itu lah. Iya. Berhenti lah merokok, pening-pening sikit apa? Iya. Ustaz dia pada sehari masih merokok dah? Ini pernah jual rokok jarum. Tahun jual rokok tapi tidak merokok. Begitu tidak merokok. Iya. Saya bagi-bagi rokok tapi tidak merokok. Tidak merokok ya. Belum merokok ini rokoknya, yang beli ini. Masya Allah. Tapi sekarang tak ada kan? Tidak. Saya bilang kamu. Sekarang membagi-bagi nasi bungkus beliau. Saya lihat di Facebook, sekirim pula Facebook saya ceramah kan, balasnya, iya. Tersindir juga saya dibuat. Apa sindir? Ustaz enggak kalau bagi nasi bungkus, salah-salah macam itu ya. Iya gitu Ustaz. Wah iya. Nanti saya nyusul akan bagi-bagi nasi bungkus juga. Nah, jadi kembali kepada yang merusak tadi, AC yang mengandung CFC, klorofluorokarbon, naik ke udara. Kemudian dalam rokok itu ada tar, ada nikotin. Yang bahayanya itu tarnya itu. Tarnya itu mengandung racun yang bukan hanya masuk ke dalam tubuh manusia, pernapasan juga di pori-pori, tapi juga naik ke udara. Yang keluar dari hidung kita hembuskan naik ke udara, merusak lapisan ozon. Lapisan ozon itu apa? Suatu atap dari bumi, saqfun mahfuzah, atap pemelihara. Itu disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, mulai dari ayat 30 sampai ayat 33. Ayat 30-nya menyatakan, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun." Tidakkah orang-orang kafir pernah mengadakan penelitian bahwa langit dan bumi dahulu menyatu, matahari dengan bumi dulu bersatu, lalu Allah pisahkan antara keduanya. Setelah dipisahkan, Allah berikan air yang dari matahari itu diberikan kepada bumi, dan disebabkan karena ada air di bumi lah terjadi kehidupan di bumi. Tidakkah orang kafir yang meneliti itu mau beriman? Ternyata airlah yang paling banyak di bumi ini, sehingga bumi ini di antara 9 planet tadi dinamakan planet air. Warnanya biru, planet subur ya. Air, berapa jumlah air? 72% air, mulai dari samudra, sungai, es, salju, itu air semuanya. 78%, 22% atau 23% itu adalah bumi, dicampurkan mineral-mineral lainnya seperti gas, minyak, dan bahan-bahan lainnya. Nah, jadi untuk merusak bumi, rusak udaranya dengan nikotin atau CFC, kemudian rusak airnya. Merusak airnya bagaimana? Merusak laut dengan plastik yang sangat banyak, dan plastik itu kalau dibakar itu mengandung racun. Dibiarkan dalam air dia juga beracun. Maka sekarang mulai pengalihan, tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai, menggunakan plastik yang dicampur dengan kertas yang cepat dimusnahkan.